Ponsel di tangan Anjani terasa panas karena tak terhitung panggilan tak terjawab. Sudah 3 hari Baskara tak bisa dihubungi. Dia pergi tugas ke Siberia dan seharusnya sudah kembali 2 hari yang lalu. Setiap menit keheningan di ujung sana mencekam hati Anjani bagai lingkaran es. "Mama, kenapa Mama sedih sekali?" Suara melengking Arka yang berusia 5 tahun membuatnya tersentak. "Aku tidak sedih, sayang. Kenapa kamu belum tidur?" Anjani mencoba memaksakan senyum, tapi bibirnya terasa kaku. Bocah itu menghela napas, berbalik, dan berjalan kembali ke kamarnya. Arka tidak tahu ada sesuatu yang terjadi pada ayahnya. Baskara memang jarang berinteraksi dengannya, dan 6 bulan terakhir hampir tidak pernah masuk ke kamarnya. Ketidakhadiran ayahnya tidak mengubah apapun dalam rutinitas anak Arka, dan itu terasa menyakitkan. Anjani menghubungi nomor kantor tempat suaminya menjadi mitra pengelola. Baskara pernah bilang mereka akan membuka pabrik baru di Siberia. Dia berhasil terhubung dengan Direktur Utama Pak Rahmat. "Selamat pagi Pak Rahmat," ucapnya cemas, berusaha keras menahan suaranya agar tidak bergetar. Dia pernah menghadiri acara perusahaan dan mengenalnya. "Saya ingin bertanya soal tugas suami saya. Saya tidak berhasil menghubungi Baskara. Dia seharusnya sudah di rumah 3 hari ini." "Tugas yang mana?" Suara direktur terdengar sangat terkejut. "Anjani, apa yang Anda maksud?" Wanita itu nyaris menjatuhkan ponselnya. "Anda tidak membuka pabrik di Irkutsk?" "Tidak, kami tidak punya pabrik di Irkutsk dan tidak ada rencana." Baskara malah memberitahu dia akan cuti tidak dibayar selama 2 minggu. "Anjani, sungguh saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan." "Cuti?" bisik Anjani memutus panggilan. Dia perlahan duduk di sofa, menutup wajah dengan kedua tangan. Kebohongan Baskara kali ini sudah keterlaluan. Dulu dia setidaknya punya alasan, sekarang dia hanya tidak kembali, mematikan ponselnya. Ini benar-benar memalukan. Tentu, seharusnya dia pergi lebih awal saat ada petunjuk pertama tentang perselingkuhan. Tapi demi Arka, Anjani bertahan. Baskara bisa menjamin kehidupan yang nyaman bagi anak itu. Jika dia pergi, Anjani harus menanggung semuanya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana dia akan bertahan dan bagaimana itu akan berdampak pada Arka. Tapi ada alasan lain. Dia terus mencintainya, meskipun perilakunya menjijikkan. Tapi sekarang, dia harus membulatkan tekad. Cukup sudah dipermalukan. Saat itu juga ponselnya berdering. Pak Rahmat menelepon kembali. "Anjani, ini saya lagi. Begini. Ada telepon masuk." Direktur berbicara cepat dan terputus-putus. "Ya, Baskara memang di Siberia, tapi bukan di pabrik. Saya rasa mungkin lebih baik tidak lewat telepon. Bisakah saya datang ke tempat Anda sekarang?" Anjani setuju. Dia segera merapikan rumah seadanya dan mulai menunggu. Kantor perusahaan Baskara tidak jauh. Tidak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Pak Rahmat masuk. Mereka duduk di sofa. Terjadi jeda yang panjang dan menyiksa. Direktur seolah tak bisa menemukan kata-kata. "Anjani," dia memulai, menarik napas berat. "Begini, Baskara. Dia pergi ke Irkutsk, ke Baikal, bermain snowmobile di atas es. Dia dan teman-temannya sering ke sana." Anjani mendengarkan dengan heran detail baru dari kehidupan suaminya. "Ya, tapi intinya bukan itu." Tepat setelah telepon Anda, seorang rekan masuk dan menyampaikan informasi dari Irkutsk. Di sana, cuaca agak hangat. Bermain snowmobile, tentu saja, dilarang dalam kondisi seperti itu. Tapi, katakan saja. Anjani tidak tahan, perasaannya membeku. Tapi, Baskara tetap nekat turun ke es, dan dia terjatuh. Bagaimana bisa? Wanita itu memucat, merasa tanah di bawahnya runtuh. "Anjani, ada apa? Perlu ambulans?" tanya Pak Rahmat cemas. "Tidak perlu, dia meninggal." Masalahnya itu terjadi bukan di danau utamanya, tapi di sungai di dekatnya. Ada arus bawah air yang kuat. Tubuh Baskara belum berhasil ditemukan. Tapi, tim penyelamat mengatakan harapan untuk menemukannya hidup tidak ada. Anjani seperti tersambar petir.
15 menit yang lalu dia masih mengutuk Baskara, memutuskan untuk pergi. Sekarang dia tahu suaminya meninggal. Dia menatap kosong ke depan. Adegan-adegan kehidupan mereka berkelebat di depan matanya, seperti film bisu. Pak Rahmat membawakannya segelas air. Saya janji, dia menenangkan. Perusahaan akan membantu Anda dengan warisan dan semua urusan hukum. Tapi bagaimana itu mungkin jika tubuhnya tidak ditemukan? Bagaimana jika dia sebenarnya masih hidup? Tanya Anjani putus asa, berpegangan pada secercah harapan. Itu bisa terjadi. Seseorang bisa dinyatakan meninggal meskipun jasadnya tidak ditemukan. Saya paham Anda sulit menerima kehilangan ini. Tapi saya diyakinkan bahwa tidak ada harapan penyelamatan. Maafkan saya. Anjani sudah tidak mendengarkan. Air mata mengalir deras dari matanya. Dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Dengan susah payah mengendalikan diri, dia mengantar direktur keluar dan duduk di dapur. Mama, kenapa Mama menangis? Arka masuk tanpa disadari. Ada apa? Mama tidak menangis, matanya cuma berair. Kenapa kamu belum tidur lagi? Aku dengar Mama bicara sama Om-Om. Itu Om dari kantor Papa? Papa di mana? Anjani terdiam. Apa yang harus dikatakan? Memberitahu anak 5 tahun tentang kematian ayahnya? Mengatakan dia pergi ke surga? Dia memutuskan untuk mengulur waktu. Papa? Sedang bepergian lagi seperti biasa. Cuma kali ini dia akan lebih lama. Dia ngapain di sana? Arka sedang di usia di mana pertanyaan muncul tanpa henti, dan sekarang sangat sulit menjawabnya. Dia sedang menemukan dunia baru, menjelajahi gunung, danau, laut. Singkatnya, bekerja dan bepergian. Aku juga mau menemukan dunia baru. Nanti kalau sudah besar, kamu bisa menemukan apapun yang kamu mau. Sekarang kamu harus tidur. Tahu nggak, orang paling banyak tumbuh saat tidur. Jadi makin cepat tidur, makin cepat besar. Ayo, ke kasur. Anak itu berjalan ke pintu, tapi tiba-tiba berhenti, berbalik, dan bertanya. Sebuah pertanyaan yang belum pernah dia tanyakan selama tugas Baskara sebelumnya. Papa pulang kapan? Mama, tidak tahu. Anjani susah payah menahan tangisnya. Sangat lama, perjalanannya sulit dan panjang. Dia sedang menyelesaikan tugas berat. Menemukan dunia baru nggak bisa dalam seminggu. Kamu tahu sendiri. Arka mengangguk dan pergi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Anjani agak bersyukur suaminya kurang memperhatikan anak mereka. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menjelaskan apa yang terjadi pada Arka seandainya Baskara adalah ayah yang penyayang. Sekarang ada kemungkinan bocah itu lambat laun akan melupakan ayahnya dan tidak bertanya lagi. Tentu bertahun-tahun kemudian, saat Arka menjadi remaja, dia harus menceritakan kebenarannya. Tapi itu nanti. Saat ini yang utama adalah menjaga mentalnya. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Perselingkuhan Baskara, kehidupan ganda dan tingkah laku lainnya tidak meringankan rasa sakit karena kematiannya. Anjani sadar dia mencintai suaminya, tapi sekarang perasaan itu terasa sangat kuat. Dia terjebak dalam perangkap psikologis. Saat dia memutuskan untuk pergi, dia bisa meredakan perasaannya dengan kemarahan dan sakit hati. Sekarang itu tidak mungkin. Kita tidak bisa marah pada orang yang sudah meninggal. Perselingkuhannya seolah terhapus. Dia teringat momen-momen bahagia di awal hubungan mereka. Dia mengambil album keluarga. Membuka lembaran-lembarannya, dia melihat foto. Mereka berdua di atas snowmobil di suatu tempat di Kaukasus. Dulu suaminya selalu mengajaknya bepergian. Dia profesional, bisa mengendarai snowmobil dengan mata tertutup. Kenang Anjani. Menyeka air mata. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Ini tidak seperti dia. Tidak, sama sekali tidak. Aku harus menunggu sampai tubuhnya ditemukan. Aku tidak bisa percaya ini. Dia menutup album dengan kasar. Beberapa menit terasa lebih ringan, tapi kemudian kepedihan luar biasa menghampirinya. Dia hanya bisa menahan histeris dengan memikirkan anaknya. Dia ingin berlari, menelepon, berteriak, menuntut pencarian dilanjutkan. Dia berpikir untuk menghubungi Pak Rahmat, tapi berhenti. Apa gunanya? Dia tidak bisa memengaruhi pencarian.
meyakinkan bahwa suaminya tidak mungkin meninggal konyol seperti itu karena dia pandai mengendarai snowmobile. Itu bodoh. Dia kembali menguatkan diri. Anjani duduk, merasa hampa, hanya ingin tertidur dan bangun, melihat suaminya tergesa-gesa pergi kerja, yang akan berbisik pelan. Dah, dan menghilang lagi. Dia minum obat penenang dan berbaring, tidak bisa tidur. Pikirannya terus bergema, berharap dan menunggu, berharap dan menunggu. Dia tidak ingin melepaskan suaminya. Dia siap melepaskannya dari keluarga, tapi tidak dari hidupnya. Obat penenang itu mulai bekerja, dan Anjani akhirnya tertidur. Setiap hari frasa berharap dan menunggu terdengar makin jarang. Baskara secara resmi dinyatakan meninggal. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Pak Rahmat menepati janjinya, membantu urusan warisan, memberikan dukungan finansial dan mencarikan pekerjaan jarak jauh di perusahaan. Anjani membagi waktu antara mengasuh Arka dan bekerja, tapi dia tidak bisa melepaskan suaminya. 3 tahun dia hidup dalam duka, menolak segala bentuk hiburan dan istirahat. Dia hanya tersenyum pada anaknya. Dia tetap menjadi satu-satunya alasannya hidup. 3 tahun berlalu. Di situs agen perjalanan, seorang gadis tersenyum dengan tiket pesawat. Anjani menghela napas berat dan mengklik beli. Arka, panggilnya keras. Minggu depan kita liburan ke Sochi. 7 hari dia bersiap. Bukan hanya barang, tapi secara psikologis, menerima kehidupan baru. Bukan lagi gambaran janda yang berduka, tapi wanita yang hidup sepenuhnya. Waktu berlalu cepat, dan inilah bandara. Dia duduk di ruang tunggu. Terakhir kali di bandara adalah bersama Baskara 5 tahun lalu. Kenangan membanjirinya, tapi dia berhasil mengusirnya. Anjani menggandeng tangan Arka. Di antara kerumunan orang, mereka menuju pintu keberangkatan. Di sini tidak terlalu ramai. Mereka duduk di dekat gate. Anjani mengamati penumpang. Kebanyakan orang tampak gembira, hendak berlibur. Sekelompok anak muda tertawa. 2 wanita lanjut usia membolak-balik koran. Beberapa baris di depan, duduk sepasang-pasangan. Seorang wanita berambut pirang berusia sekitar 25 tahun, dan seorang pria bertopi lebar dan berkacamata. Usianya sulit ditebak. Dia menundukkan kepala ke arah pasangannya, dan topinya menutupi seluruh wajahnya. Pria itu tampak asik menceritakan sesuatu, tapi si wanita cuek melihat ponselnya. Anjani tidak mengamati lebih jauh dan menatap ponselnya sendiri. 15 menit kemudian, pengumuman untuk naik pesawat terdengar. Anjani dan Arka menemukan tempat duduk mereka. Bocah itu di dekat jendela, ibunya di sampingnya. Arka, ini penerbangan pertamamu yang kamu ingat, kata Anjani gembira. Terakhir kali mereka terbang, Arka belum genap 2 tahun. Keren banget, Ma. Senang sekali kita terbang. Kamu mungkin tidak ingat penerbangan sebelumnya? Tanya Anjani dan langsung menyesali pertanyaannya. Bocah itu menatap jendela pesawat dengan penuh pikiran. Tidak, sama sekali tidak ingat. Anjani menghela napas lega. Dia takut ingatan yang berhubungan dengan ayahnya akan muncul di benak Arka. Selama 3 tahun, bocah itu hampir tidak pernah menanyakan papanya. Anjani menciptakan cerita tentang menjelajahi dunia baru. Arka tumbuh besar. Pertanyaannya makin berkurang. Setahun setengah terakhir, dia tidak bertanya sama sekali. Tapi Anjani terus khawatir. Bagaimana kalau teman-teman sekelasnya bercerita tentang ayah mereka? Untungnya ini tidak terjadi. Mungkin karena dia sudah bicara dengan ibu-ibu teman Arka. Tapi dia tahu, tak lama lagi dia harus bicara serius. Mama, lihat, kita di atas awan. Teriak bocah itu gembira. Anjani memandang anaknya dan teringat penerbangan mereka bersama Baskara. Arka duduk di pangkuan ayahnya. Dia melihat ke jendela sementara anak-anak lain berteriak. Anjani melihat mereka dan tidak bisa berhenti tersenyum bahagia. Dia tidak pernah menyangka penerbangan itu akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bertiga terbang bersama. Setahun setengah kemudian, dia dan Baskara terbang tanpa Arka. Saat itu, hubungan mereka sudah mulai ada kesalahpahaman, kecurigaan. Tujuan perjalanan itu adalah untuk mendekatkan diri kembali. Tidak berhasil. Hubungan mereka makin memburuk. Anjani memanggil pramugari, meminta air. Dia tidak ingin kembali ke kenangan tentang suaminya, tapi ingatan itu terus menghantui.
Dia marah pada dirinya sendiri karena melanggar keputusan untuk memulai hidup baru. Tidak apa-apa, harus coba lagi, pikirnya. Meminum air, menutup mata, mencoba tidur. Mama, Mama, aku mau ke toilet. Anaknya membangunkannya. Biar Mama antar. Ah, Ma, aku kan sudah besar. Aku 8 tahun. Tadi Tante Pramugari sudah tunjukkan. Kalau ada apa-apa, aku tanya saja. Anak Mama pintar sekali, kata Anjani dan membiarkan anaknya pergi. Dia berjalan maju dengan percaya diri. Pramugari menunjukkan arah toilet. Setelah yakin anaknya sampai, Anjani kembali menghadap jendela. Pesawat terbang dengan stabil, namun semenit kemudian terdengar suara. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Kapten bicara, kita akan melewati zona turbulensi. Mungkin ada sedikit guncangan. Mohon tetap tenang. Ini situasi normal dan akan berhenti dalam semenit. Belum sempat pilot selesai bicara, pesawat mulai terguncang. Arka! Jantung Anjani mencelos. Anakku! Dia pasti ketakutan di sana. Anjani melompat, ingin menghampiri toilet, tapi terdengar suara wanita dari belakang. Mbak, mohon duduk. Kita di zona turbulensi. Aturan keselamatan mengharuskan. Pramugari mencoba mendudukkannya. Anak saya di sana. Saya harus lewat. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Saat itu Arka keluar. Dia berjalan tenang menuju barisnya, tapi tiba-tiba berhenti mendadak. Setelah terdiam sejenak, dia berjalan lagi, tapi lebih cepat. Saat sudah sangat dekat, Anjani melihat wajahnya yang pucat dan ketakutan. Mama, ucapnya dengan suara gemetar. Arka sayang, kenapa takut? Itu turbulensi, tidak menyeramkan. Anjani kira dia takut karena guncangan. Mama, ulang Arka, nyaris berbisik. Di sana ada papa duduk sama tante. Anjani segera mendudukkan anaknya di tempatnya. Nak, apa yang kamu katakan? Kamu pasti salah lihat. Tidak, aku yakin sekali. Rambutnya memang beda, tapi itu dia. Pergi lihat. Kamu pasti lelah. Tidur saja. Kita rebahkan sandaran kursinya. Nanti kamu tertidur. Mama tidak percaya padaku? Bukan begitu. Mama percaya. Cuma, ada banyak orang di dunia, dan beberapa memang sangat mirip. Kamu mungkin bertemu om-om yang mirip saja. Aku tahu pasti itu dia, kata bocah itu, melipat tangan dan menatap keluar jendela. Anjani sadar membujuknya percuma. Sulit baginya sendiri untuk tetap tenang. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa tidak mungkin ada Baskara di sana. Mungkin ingatan bocah itu dari penerbangan itu muncul lagi, makanya dia seperti melihat. Mudah saja memastikan, berdiri, pergi ke toilet, dan kembali. Tapi Anjani tidak berani. Bagaimana jika memang ada seseorang yang sangat mirip duduk di sana? Itu akan benar-benar membuatnya terguncang. Sisa penerbangan itu Anjani tidak beranjak, takut menoleh. 1,5 jam kemudian pesawat mulai menurunkan ketinggian. 20 menit berikutnya mendarat dengan selamat. Penumpang berhamburan berdiri, mengambil barang bawaan. Anjani tidak terburu-buru, menunggu sampai kerumunan mereda. Dia duduk, mengamati orang-orang yang berdiri. Saat itu, seorang pria di salah satu barisan depan berdiri. Anjani langsung sadar, itu pria yang tadi. Dia sangat mirip Baskara. Hanya wajahnya sedikit lebih berisi, potongan rambutnya lebih pendek. Dia meregangkan badan, dan topinya melorot. Anjani melihat, tahi lalat di dekat dagunya. Tidak mungkin, pikirnya cepat. Tidak, ini mimpi. Kebetulan yang aneh. Cuma mirip. Aku tidak mau percaya. Ini gila. Anjani gemetar, tapi demi anaknya dia menyembunyikan emosinya. Pria itu memakai topinya lagi, menggandeng tangan si pirang, dan ikut berdiri di lorong. Topi itu kembali menutupi wajahnya. Orang-orang keluar. Beberapa menit kemudian Anjani menyuruh Arka bersiap. Dia sengaja menunggu lebih lama agar tidak berpapasan dengannya. Keluar melalui Garbarata. Dia tidak bisa melewati petugas maskapai di konter. Anjani tahu gadis itu bertugas untuk penerbangan lain, tapi dia perlu melampiaskan emosinya. Maaf, bisa saya menanyakan, apakah seseorang bepergian dengan saya? Mohon maaf, saya sedang menunggu penerbangan yang berbeda.
Tapi secara teori Anda bisa membuka database. Ini kan maskapai yang sama. Secara teori bisa, tapi saya akan melanggar hukum data pribadi. Mbak, saya mohon pengertiannya. Mungkin. Anjani mencondongkan tubuh ke telinga petugas dan berbisik pelan, agar Arka tidak mendengar. Melanjutkan. Yang terbang itu suami saya, yang beberapa tahun lalu hilang tanpa jejak. Gadis itu menatap Anjani, lalu ke Arka. Rupanya tatapan anak itu meluluhkan prinsipnya. Dia mengetik sesuatu di layar. Sebutkan nama lengkap. Bagus. Bagus Haryono, kata Anjani. Nama yang muncul di benaknya. Mungkin pernah dia dengar. Tidak ada orang bernama itu di penerbangan Anda, jawab gadis itu. Sudah. Saya sangat menyesal. Tapi saya mohon Anda menjauh dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang saya lakukan. Ya tentu, jawab Anjani bingung. Maaf? Dia menggandeng tangan Arka dan berjalan lesu menuju area pengambilan bagasi. Anjani memandang sabuk konveyor hitam. Dari sudut mata, dia melihat pria bertopi itu. Dia sudah mengambil kopernya dan bersama teman wanitanya menuju pintu keluar. Syukurlah itu bukan dia, pikir Anjani. Kalau iya, entah apa yang akan kulakukan. Kebetulan seperti ini memang ada. Tapi tahi lalat itu... Dia harus melupakan semuanya dan fokus pada liburan. Setelah mendapat koper, mereka pergi ke hotel. Anjani suka kamarnya. Katanya di sela-sela tawa, dan dengan pintu terbanting keras, dia keluar dari balkon. Yang diduga Baskara berdiri sebentar lagi, membuka pintu, mulai bicara sesuatu, dan masuk ke kamar. Anjani kaget sekali. Dia ingin mendengarkan suaranya lagi untuk memastikan. Arka, Mama ada urusan sebentar. Cepat kembali, katanya pada anaknya. Turun dari balkon. Dia berlari ke koridor, memanggil lift, tapi lift itu lama sekali tidak datang, seperti berkhianat. Kemudian Anjani bergegas ke tangga, turun 1 lantai, dan menemukan nomor kamar itu, tepat di bawah kamar mereka. Melupakan etika, dia menempelkan telinganya ke pintu. Pasangan itu terus bertengkar. Kamu tidak takut aku akan pergi begitu saja darimu sekarang? Mau pergi kemana, Sinta? Kemana saja? Apa di Sochi kurang banyak pria kaya? Yang lebih kaya darimu pasti ada. Nanti kamu akan menyesali kata-katamu. Bagaimanapun juga aku tidak peduli. Pergi kemanapun kamu mau. Aku tidak peduli padamu dan pria-priamu. Dasar kakek tua miskin menyedihkan. Kamu pasti yang pertama merangkak kembali kepadaku. Minta maaf, memohon berlutut agar aku kembali. Kamu bisa berpikir apapun yang kamu mau. Tidak ada yang akan merangkak mengejarmu. Sok jadi putri. Oh, tidak akan. Kalau begitu selamat tinggal, kata si wanita dengan suara keras dan berjalan cepat menuju pintu. Anjani nyaris tidak sempat merapat ke dinding. Wanita itu melesat keluar dan berlari ke lift, tidak menyadari Anjani. Sungguh mengerikan. Apa yang kulakukan? Berdiri di sini, bersembunyi dari pasangan yang kuuping. Memalukan. Anjani mencerca dirinya dalam hati. Tapi jauh di lubuk hati dia tahu, menguping kali ini beralasan. Kebetulan seperti ini tidak mungkin terjadi. Pertama pesawat, lalu tahi lalat, dan sekarang suara. Anjani kalau tidak gila, berarti di balik dinding itu suaminya yang sudah meninggal. Tapi Arka juga mengenalinya. Dan anak-anak tidak bisa dibohongi. Anjani memutuskan untuk berjalan ke jendela di ujung koridor, mengambil napas. Tapi dia tidak bisa istirahat lama. Pintu kamar itu terbuka, dan pria itu keluar. Anjani nyaris tidak sempat memalingkan wajah ke jendela. Di pantulan kaca, dia melihat pria itu mengunci kamar dengan kartu dan berjalan menuju lift. Saat pria itu menunggu lift, Anjani memutuskan untuk mengikutinya. Dia berlari ke tangga dan turun dengan cepat, ingin menyusul lift. Berhasil. Mereka sampai di lantai 1 kurang lebih bersamaan. Anjani memandang punggungnya. Kalau saja dihilangkan berat badannya yang sedikit berlebih dan uban di rambutnya, dia akan sama persis seperti Baskara. Dia mengenakan kaos dan celana pendek. Mengenali suaminya yang meninggal itu dari penampilannya sama sekali tidak sulit. Dia berjalan di belakangnya dari jauh. Tidak mengerti tujuan menguntit ini, tapi sesuatu mendorongnya untuk terus maju. Pria itu sampai di bar, mengambil koktail, dan duduk di bangku.
Permainan mata-mata ini membuat Anjani terhibur. Dia menaikkan kerah jaketnya, mengacak rambut, dan memakai kacamata hitam. Dia mendekat ke konter dan merendahkan suara memesan mojito. Dia meminumnya sekitar 5 menit, sementara pria itu menenggak beberapa gelas tequila. 10 menit kemudian, minuman itu bereaksi. "Mbak, coba bilang." Anjani terperanjat. Baskara berbicara padanya. "Tidak ada orang lain di konter bar itu. Kenapa kalian wanita sangat?" Dia terdiam, mencari kata yang tepat. "Sangat apa?" tanya Anjani dengan suara rendah. "Rumit." Baskara memilih kata yang paling tidak menyinggung. "Mungkin hanya begitu menurut Anda. Sebenarnya jauh lebih sederhana." Nah, inilah dia solidaritas wanita. Anda sama sekali tidak tahu situasi saya, tapi bilang cuma menurut saya. "Ya, saya bisa menebak," jawab Anjani, menatap tajam ke gelas kosong. Dia takut membalikkan badan menghadapnya. "Dan apa yang Anda tebak? Jelas Anda bertengkar dengan pacar Anda. Mungkin dia pergi, mengucapkan kata-kata kasar. Dan sekarang Anda mencari dukungan, seseorang yang akan bilang Anda benar, dan dia itu gadis bodoh." Anjani menggunakan hasil mengupingnya tanpa ragu. "Ya, Anda sangat jeli. Saya bahkan terkejut. Intuisi wanita memang ada. Tapi saya harus mengecewakan Anda." "Kenapa?" "Saya bukan orang yang akan bilang Anda baik dan wanita itu buruk. Mungkin dalam kasus Anda, gadis itu bodoh. Tapi Anda juga tidak jauh lebih pintar. Namun Anda berani." "Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung." Anjani sendiri tidak sadar dia sudah bicara kasar. "Tidak, Anda harus jelaskan apa maksud Anda." Anjani menghela napas. Dia harus mengatakan apa yang dia pikirkan tentang pria seperti ini. "Ya, Anda para pria kan tidak dipaksa memilih yang muda dan bodoh. Anda sendiri yang meninggalkan yang pintar dan dewasa. Anda selingkuh, lalu mengeluh mereka cuma mau uang Anda. Anda membaca saya seperti buku terbuka. Tapi tahukah Anda, ada juga hormon yang membuat kita memilih yang muda. Itu terdengar seperti alasan konyol. Kemampuan melawan dan mengendalikan insting hewani yang membuat kera menjadi manusia. Anda kan manusia, bukan? Begitulah. Nah, jadi untuk apa menceritakan dongeng tentang hormon itu? Bagaimanapun, mungkin saya terlalu lancang. Tidak, saya sendiri yang bertanya pada Anda." Baskara memesan segelas lagi dan menghabiskannya. "Duh, saya agak mabuk. Maaf, boleh bertanya lagi?" "Silakan." "Nah, kalau Anda sebegitu pintarnya dan tahu segalanya, katakan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" "Saya tidak tahu. Belajar mengendalikan hormon Anda. Bagaimanapun, saya pikir teman wanita muda Anda akan kembali besok atau lusa. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Pilihan Anda. Saya bukan psikolog. Mungkin usir saja dia?" Anjani menjawab, tidak mengerti tujuan percakapan ini. Kekuatan aneh menariknya ke Baskara, tidak membiarkannya pergi begitu saja. "Dengar, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya pria itu tepat saat Anjani berpikir untuk mengungkap identitasnya. "Saya rasa tidak. Ini pertama kali saya di sini. Timbre suara Anda sangat familiar bagi saya. Mungkin Anda keliru dengan orang lain?" Anjani tersadar, memutuskan untuk segera pergi. "Baiklah, semoga sukses dengan urusan pribadi Anda. Saya harus pergi." "Kita akan bertemu lagi?" "Mungkin," jawab Anjani. Dia keluar dari bar dan memanggil lift. Dia tahu dia selamat hanya karena Baskara agak mabuk. Sekarang dia tidak ragu lagi. Itu dia. Bukan saudara, bukan kembaran. Intonasi, tatapan, suara, tingkah laku. Dan bagaimana penampilannya saat minum. Tingkah lakunya dengan wanita juga tidak berubah. Sekarang dia harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Mengungkap jati diri, untuk apa, dan apa yang tersisa. Seperti yang akan ditanyakan Baskara, hanya demi menatap matanya, apa saja yang sudah tidak dia lihat di matanya selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, sekadar rasa ingin tahu. Mengapa dia melakukan ini untuk memulai keluarga lain, tapi dia bisa saja pergi begitu saja, tidak perlu membuatku menderita dan menangis selama 3 tahun. Sungguh bajingan dia, pikir Anjani, sambil masuk ke kamar. Dia tidak menyadari betapa reaksinya berubah. Di pesawat dia gemetar, nyaris tidak bisa menahan histeris.
Sekarang, tenang dan percaya diri. Dia tidak ingin memperkenalkan diri dengan harga berapapun. Hanya rasa ingin tahu yang mengganggunya. Apakah ada orang lain dari masa lalunya yang tahu dia masih hidup? Siapa namanya sekarang? Anjani punya dua pilihan. Pertama, bersyukur pria itu masih hidup dan melanjutkan hidup dengan tenang, berbahagia, berlibur. Beberapa tahun lagi, beritahu anaknya bahwa papa hanya pergi dari keluarga. Tidak tahu mana yang lebih buruk bagi psikis anak, berduka untuk yang meninggal atau sakit hati karena pengkhianatan. Pilihan pertama tampaknya lebih baik. Pada akhirnya, dia akan menemukan pria lain. Pilihan kedua, bertemu Baskara secara terbuka. Pembicaraan yang sulit, penjelasan, pembenaran. Berhadapan dengan pasangannya yang lain. Tapi bahaya utamanya, perasaannya. Perasaan itu bisa mendorongnya kembali padanya. Tapi Anjani menolak pilihan ini. Lain soal berduka untuk yang meninggal. Lain soal melihat pembohong, selingkuh, bajingan. Cinta macam apa yang bisa ada di sana? Anjani belum memutuskan pilihan mana. Dia memandang Arka yang tertidur, menyelimutinya. Menarik napas dalam-dalam. Keesokan harinya mereka bersiap ke pantai. Cuaca membaik. Anjani berdiri di depan cermin, memilih pakaian. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan. Kacamata lain, lebih lebar, menutupi separuh wajah. Ditambah, topi lebar besar. Dia melindungi diri bukan hanya dari matahari. Jika Baskara tinggal tepat di bawahnya, kemungkinan bertemu secara tidak sengaja sangat besar. Anjani belum memutuskan apakah akan mendekatinya atau tidak. Untuk saat ini, penyamaran. Dia menggandeng tangan Arka dan pergi ke lift. Menunggunya lama sekali. Pagi hari semua orang menuju pantai. Mereka masuk. Kabin berhenti. Pintu terbuka. Wanita berambut pirang yang tadi masuk ke lift. Sinta. Dia berdiri tanpa ponselnya. Dengan wajah tidak senang. Aku harus menunggu berapa lama lagi? Orang-orang ini bikin anak banyak-banyak, lalu pakai lift jadi penuh. Katanya dengan suara menjengkelkan. Mbak, Anda bicara apa? Lift cuma satu. Tamu banyak. Saya menunggu sama seperti Anda. Jawab Anjani tenang. Aku tidak peduli berapa lama kamu menunggu. Sinta memandang Anjani dengan tatapan sinis. Pakai baju lusuh begitu, masih berani bicara padaku. Hal ini tidak membuat Anjani kesal. Dia merasa di atas segalanya. Dia hanya menutup telinga Arka. Mereka tiba di lantai 1 dalam diam. Lobi sangat ramai. Wanita bersikap sinis itu hilang dalam kerumunan. Anjani merasa lega. Kemungkinan besar dia pergi menghampiri Baskara. Sampai di pantai, Anjani sadar dia benar 2 kali. Kemarin dia bilang wanita itu akan kembali. Karena takut atau perhitungan. Dan wanita itu memang pergi ke Baskara. Yang tampaknya sudah mendapatkan kursi santai. Sialnya, 2 kursi kosong ada di dekatnya. Beberapa baris di belakang. Cukup dekat untuk melihat dan bahkan mendengar. Mau bagaimana lagi? Anjani tidak ingin merusak liburannya dan anaknya. Dia berjalan perlahan ke kursi santai. Dengan penyamarannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia dengan santai mengatur barang, mengolesi krim pada Arka, dan berbaring. Tidak perlu menunggu lama untuk hal menarik itu. Sinta mulai memarahi Baskara. Kamu tidak bisa cari tempat yang lebih dekat dengan laut? Gerutunya. Ini yang paling dekat. Kalau mau lebih dekat, harus bangun lebih pagi, bukan tidur sampai jam 11. Oh, lihat siapa yang bicara. Siapa yang mabuk sampai jam 2 pagi kemarin? Bukannya kamu. Aku tidak tidur, menunggumu. Makanya aku tidak bisa bangun lebih pagi. Aku ingatkan sayangku, kamu yang pergi meninggalkanku kemarin. Bagaimana aku tahu kamu sudah kembali ke kamar 2 jam kemudian? Ini semua akan jadi pelajaran buat kamu. Biar kamu takut kehilangan aku. Baskara tidak menjawab, tapi Sinta tidak berhenti. Aku berbaik hati padanya, melupakan semua sakit hati, melupakan semua kebohonganmu, penghinaanmu. Kapan aku menghinamu? Dan liburan ini, bukan penghinaan? Hotel bobrok ini. Kamu tahu berapa lama aku menunggu lift sialan itu hari ini? Naik lift dengan ibu-ibu yang ditinggal suaminya.
Setelah mendengar kata-kata itu, Anjani memutuskan untuk berhenti mendengarkan. Dia melepas topinya, menundukkan kepala, tapi suara-suara itu tetap terdengar. "Kapan kamu berhenti jadi begitu jahat?" tanya Baskara pelan. "Kapan kamu berhenti jadi seperti ini? Aduh, kamu ini mirip siapa sih? Lihat dirimu." Anjani hati-hati mengangkat kepala, memandang Baskara. Dia sendiri jadi penasaran, melihat wajah mantan suaminya. Dia takut. Baskara pucat, matanya bergerak liar, tangannya gemetar. Dia jelas menghabiskan waktu lama di bar kemarin. "Sinta, aku butuh berbaring," kata Baskara, dan pingsan jatuh di kursi santai. "Bagus," teriak Sinta. "Ada apa denganmu? Tolong, siapa saja?" Kekesalannya berubah menjadi ketakutan. Entah dia takut kehilangan pria itu atau dompetnya. Tidak jelas, tapi ketakutannya sia-sia. Sinta hanya berteriak. Anjani melompat. "Halo!" serunya pada Baskara. Dia berlari, memeriksa napas, denyut nadi. Bernapas, tapi lemah. "Ambilkan payung, tutupi dia dari matahari." "Sinta, apa? Payung apa? Untuk apa?" Gadis itu menunjukkan kejeniusan yang luar biasa. "Sudah, kamu pergi saja ke hotel, panggil dokter. Cepat." Sinta berlari.